Pagi rekan-rekan, dan pilkada selesai. Kita sekarang sedang menikmati ketantruman PDIP. Sampai pagi ini terus saja di koran-koran di mana-mana uh, menyatakan beberapa asumsi-asumsi yang saya pikir itu murahan banget itulah. Sampai menuduh kepolisian ikut bermain di pilkada Jawa Tengah dan sebagainya. Ya, kalau mengutip apa yang dikatakan Mas Adi Prayit, oh ya kalah-kalah saja gitu. Jadi nggak usah cari modus, cari akal untuk merasa bahagia karena kalah itu kami dikerjain dan sebagainya. Ya sudah, memang sudah masanya kok. Gitu. Kalau tuduhan-tuduhan tentang kecurangan, tentang keikutsertaan instansi-instansi, ya nanti dibuktikan saja. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi kan. Oh, negara hukum kok, ya dibuktikan, kalau ada buktinya ya nanti diproses kan gitu. Soal prosesnya nanti belok kanan belok kiri ya itu ya kalian-kalian juga yang ada di situ gitu kan. Kami ini rakyat kan sekarang nonton saja. Tapi yang pasti ini adalah rentetan panjang dari sejak Pak Jokowi tidak di PDIP ya. Pembuktiannya pertama Pilpres Ganjar kalah ya kan. Kita tunggu kemarin pilkada. Ternyata juga begitu. Walaupun klaimnya masih ada 14 provinsi yang dimenangkan oleh PDIP. Kita ini jadi melihatnya begini loh. Yang paling gampang tuh gini. Kok ini seolah-olah jadi rebutan. Indonesia ini dijadiin battleground. Menunjukkan kekuasaan, seolah-olah siapa yang menang dia yang berkuasa dan seenak jidatnya begitu. Ini kan tidak begitu bernegara, harusnya tidak begitulah, gitu kan. Founding father kita mendirikan Indonesia, memerdekakan Indonesia, itu tujuannya tidak demikian gitu, bukan menang-menangan seperti sekarang. Semua kita bisa membaca sekarang, apalagi meluasnya medsos, anak-anak muda sudah cerdas. Begitu luar biasanya anak-anak kita nih. Jadi jangan dengerin ngomongnya saya Didu yang selalu mengutip 78 IQ anak orang Indonesia itu 78 di bawah sedikit saja di atas simpanse katanya. Dia nggak tahu kita ini ada 160 juta sekarang sudah anak-anak Gen Z, Gen Y yang pasti berpikirnya jauh lebih dari kita gitu. Jadi jangan random-random yang seperti itu dipakai merendahkan bangsa sendiri gitu. Nah, kembali kepada hasil pilkada. Jadi ya sudahlah. Ya memang sudah bisa ditebak bahwa daerah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur ini pasti PDI bisa longsor gitu. Nah, tinggal DKI nanti kita tunggu hasil KPU apakah dia satu putaran atau 2 putaran. Itu pun memang menjadi satu catatan buat kita yang harus berpikirnya fair juga gitu. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa yang ikut konsestan di DKI kali ini itu sebenarnya performance-nya tidak baik-baik amat gitu. Termasuk Ridwan Kamil sendiri pun sebenarnya kan ya rata-rata saja gitu. Karena prestasinya juga di Bandung dulu tidak baik-baik amat juga, itu harus diakui walaupun kita memang mendukung partai calon yang didukung pemerintah gitu. Nah, dulu sendiri dengan Mas Pram ya so-so juga gitu. Tapi nanti ya kita lihat outputnya seperti apa. Jadi jangan seperti Jawa Tengah kemarin, sekarang baru kebongkar semua. Ternyata Ganjar 10 tahun ya kemiskinannya makin naik, upah UMK-nya terendah di seluruh Jawa itu ternyata Jawa Tengah gitu kan. Ini kan suatu prestasi. Jadi semua kan ada rekam jejak kan, sekarang ini tidak bisa dipungkiri. Ada rekam jejak prestasi pencapaian, atau ada rekam jejak kegagalan kan gitu. Sama seperti yang selalu kita bahas bahwa dari 7 presiden ternyata yang banyak gagalnya itu ya Bu Megawati karena 3 tahun aset negara lepas begitu banyak itu dijuali itu. Nah kalau mau di-compare dengan Pak Jokowi ya pasti nggak ada apa-apanya. Benchmarknya dengan Pak Jokowi ya kalah. Mau teriak seperti apa juga susah kan. Nah jadi kembali lagi kita yang sudah menyelesaikan pesta demokrasi ini ya
Mari kita jalankan, dukung apa program pemerintah yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang sudah begitu menyusun strategi untuk bagaimana memberantas korupsi, ya, untuk bagaimana meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, pendidikannya dibetulin. Ini kan sebenarnya yang harus dipikul bareng-bareng gitu. Bukan soal ini yang mikul Pak Prabowo, Gerindra, dan koalisinya. PDIP juga harus berperan serta di situ kan gitu. Karena Anda yang di PDIP sebagai partai tua ya harusnya punya kedewasaan yang lebih sempurna gitu dibandingin yang lain-lain gitu. Masa kalah sama PSI gitu. Tapi karena PSI anak muda yang punya wawasan ke depan ya mungkin bisa saja. Jadi kalau kalian pakai paradigma lama, pakai pemikiran-pemikiran yang old fashion kayak gitu, ya pasti ketinggalan. Tiap hari kita lihat begitu tantrumnya Deddy Sitorus, Hasto, bicara kriminalisasi segala macam. Kok jadinya sekarang malah yang terjadi kemelintisasi ini. jadi terjadi kemelintikasasi dari di PDIP ini. Jadi semuanya jadi kemelinti gitu. Ini harusnya kalian tidak lakukan itu, karena itu akan merugikan kalian semua gitu. Jadi nggak bisa lagi, oh kami ini dulu berjuang lawan Orde Baru, nggak ada cerita, itu udah lewat masanya. Sekarang yang dituntut orang adalah bagaimana kalian berperan di masyarakat, kan gitu. Karena sekarang sudah dibilang partai wong cilik ini ternyata licik gitu kan. Stigma-stigma seperti itu nggak usah marah kalian menerimanya, itu kritikan dan koreksi dari masyarakat. Jadi terimalah kritikan orang, terimalah kenyataan di lapangan gitu. Jadi tidak bisa kalian membentengi diri dengan segala macam ocehan itu, ya kan? Sekarang jalan saja, saya pikir kok di parlemen kalian juga masih mayoritas. Nanti bagaimana mendukung pemerintahan Pak Prabowo kan gitu kan? Nah, bagaimana undang-undang perampasan aset koruptor, mungkin ada pemikiran baru dan sebagainya. Jadi jangan itu dialihkan kemana-mana isunya sehingga itu mau dilupakan begitu saja. Kita menunggu, rakyat ini menunggu, karena koruptor ini memang satu-satunya harus dimiskinkan. Kemarin ada isu lagi, semua akan dikirim ke Nusa Kambangan. Saya pikir ya memang bagus, jadi suka miskin itu harusnya dihapus saja, tidak ada lagi penjara yang begitu mewah untuk para koruptor yang bisa pesta setiap hari di situ. Jadi harus serius lah, karena yang membuat kita sengsara itu ya salah satunya korupsi di Indonesia ini. Kan sudah ada angka dari ICW kan, dari APBN itu rata-rata 20% yang bocor. Kalau di APBN kita 3.500 triliun, apa enggak 600-700 triliun tiap tahun menguap begitu saja. Kenapa itu tidak dibagikan kepada gaji guru, gaji TNI, Polri, gaji penegak hukum? Ya ASN dan sebagainya kita ini kan masih rendah, jauh di bawah Malaysia gitu. Salah satu contoh lah, ASN aja di Malaysia rata-rata 6 juta, di sini kan 3 juta. Ini kan harusnya bisa di-cover dengan dana-dana yang tidak dikorupsi itu. Anggota DPR kalau perlu ya gajinya 500 juta, presiden 3 miliar, bupati 1 miliar, nggak ada masalah. Cukup uang itu kok, saya pikir gitu. Sekarang kan gajinya kecil seolah-olah, waduh, kondisinya prihatin, jadi orang-orang yang di politik juga ikut prihatin. Pret lah. Kalian itu nyolong dari situ kok, gaji 6 juta, nyolongnya 6 miliar. Gitu kan. Ini yang harus dihapus sifat-sifat kemunafikan ini, karena bangsa ini tidak bisa diurus dengan akhlak yang munafik itu gitu ya. Jadi kami ini tahu sudah semua sekarang sudah selesai, jadi kita fokus apa-apa yang bisa dikontribusi di masyarakat bawah ini gitu kan. Jadi seperti saya sekarang sedang mengurusi pasum yang akan digelapkan oleh pengembang, harus ngurusin ke bupati, harus ngurusin sampai ke Jakarta. Ya, ini mungkin langkah kita juga harus ke Kejaksaan Agung, karena memang ini bukan urusan remeh-remeh gitu, karena serius ini gitu ya. Nah, semoga apa yang kita terima sekarang dari hasil pilkada membuat Indonesia tambah dewasa, menyongsong 2035 Indonesia maju, di mana anak-anak kita nanti berperan besar di sana. Mereka sekarang sudah pada hadir
di beberapa wilayah sebagai kepala daerah. Semoga mereka diberi kesehatan, berpikir lebih bagus ke depan. Itu saja jadi doa kita untuk Indonesia tetap sehat dan kita tetap sehat. Anak-anak muda kita tetap sehat dan harus berpikir sehat. Terima kasih. Sementara begitu, Assalamualaikum.